Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum saya memasuki pembahasan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taher, NIM 24126234. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Masrudin MPDI, yaitu selaku dosen pengampu tafsir Tarbawi, yang mana saya dikasih judul tentang kompetensi guru menurut Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru merupakan perpaduan yang harmonis dari beberapa unsur, antara lain pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi sangat erat kaitannya dengan kualitas personal. Istilah guru tidak asing di telinga kita. Dalam bahasa Inggris, guru disebut teacher, sedangkan dalam bahasa Arab ada beberapa istilah, yaitu merujuk pada arti guru, yaitu mu'allim, mu'addib, murabbi, dan mursyid. Kompetensi guru menurut Al-Quran dan Mufradat Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, wallahu a'lam. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis di atas, tentunya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 mengandung nilai-nilai tarbawi atau nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam proses pendidikan, khususnya bagi para pendidik itu sendiri. Secara umum, nilai pendidikan yang tertuang dalam surah An-Nahl ayat 125 bahwa guru itu harus bisa memahami dan menjelaskan tentang ilmu tersebut dengan baik dan dengan jelas. Berkaitan dengan metode atau cara yang digunakan dalam mengajar, yang meliputi metode hikmah, perkataan yang bijak, metode mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, dan metode jidal, debat. Tidak terbatas sampai di situ. Berdasarkan hasil analisis, terdapat nilai-nilai tarbawi lainnya yang termuat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu salah satu metode yang tersirat dalam Quran, khususnya yang akan dibahas di sini adalah metode uswah, yaitu teladan. Metode ini memberikan sentuhan moral ke dalam diri anak, sehingga guru dapat menyampaikan bukan sekadar ucapan, tetapi juga dibarengi dengan perilaku konkret. Karena pendidik sebagai figur sentral bagi anak didik, maka apapun yang dilakukan akan dijadikan rujukan. Oleh karenanya, guru harus mempunyai kepribadian yang baik yang dapat dilihat dan ditiru oleh anak didik, yang tentunya dapat mempengaruhi para perilaku anak didik itu sendiri. Contohnya seperti guru mengajarkan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Guru itu harus menjadi contoh awal bagi peserta didik dalam melakukan perbuatan tersebut. Kedua, yaitu seorang guru bersikap ramah tamah dan lemah lembut dalam menyampaikan perintah dan larangan. Kita tidak membebani anak
dididik dengan sesuatu yang tidak kuat dipikulnya, dengan begitu dia tidak akan menolak seruan kita. Yang ketiga yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada para sahabat. Beliau juga menggunakan metode mau'idah. Beliau memberikan nasihat dan kata-kata yang mengandung makna, yang dalam setiap kalimatnya seorang pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga harus dipadukan dengan perilaku yang baik sampai dapat membentuk akhlak kepada murid-muridnya dengan baik. Seiring dengan penerimaan ilmu melalui proses pembelajaran, seorang pendidik harus memiliki moral yang baik dan mampu memberikan saran yang tepat untuk murid-muridnya agar tujuan pendidikan, yaitu menciptakan manusia berpengetahuan luas dan memiliki moral yang baik, dapat tercapai. Dengan demikian, diharapkan bahwa peserta didik akan memiliki pengetahuan yang memadai dan juga berakhlak baik. Yang keempat, hendaknya dalam proses pendidikan dan pembelajaran, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diadakan diskusi. Yang kelima yaitu musyawarah, terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan terbatas pada guru menyampaikan materi, melainkan perlu adanya interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat berjalan aktif dan tidak pasif. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh baik bagimu. Tafsir At-Tabari menjelaskan Rasulullah SAW adalah teladan dalam akhlak, kesabaran, dan juga kejujuran. Jadi seorang guru itu harus meneladani bagaimana guru harus bersifat sabar menghadapi murid-muridnya dan juga jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai profesi seorang guru. Jadi kesimpulannya, Al-Quran mengajarkan bahwa guru harus berilmu, harus juga berakhlak, dan guru harus jadi teladan bagi murid-muridnya. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan. Salah khilaf mohon maaf. Kita akhiri dengan akhirul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.